Tuan Guru Bajang bersama Ganjar Pranowo kunjungi pondok pesantren di Lombok Tengah. Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif optimis perhelatan MotoGP Mandalika akan berikan multi efek yang luas di sektor pariwisata. Halo, apa kabar Anda pemirsa? iNews NTB kembali kami hadirkan untuk Anda dengan ragam informasi menarik seputar Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Korea Hafiza, inilah informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang bersama Baca Pres Ganjar Pranowo kunjungi pondok pesantren di Lombok Tengah. Selain itu, Ganjar bersama TGB sempatkan untuk makan nasi balapuyung bersama masyarakat. Ketua Harian Partai Perindo Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi bersama Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan masyarakat di Pondok Pesantren Darul Habibi Praya, Lombok Tengah. Ganjar pun menyapa masyarakat yang datang ke ponpes tersebut. Dalam sambutannya, Ganjar menjelaskan kunjungannya tersebut untuk menyambung silaturahmi agar tidak terputus. Selain itu, Ganjar dan TGB juga menyempatkan berfoto bersama masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan acara begibung, yakni makan bersama nasi balap puyung khas Lombok. Ganjar menjelaskan baru pertama kali mencoba nasi balap puyung, sementara ia mengaku senang dapat makan bersama, lantaran memperlihatkan kekhasan pondok pesantren seperti pondok lainnya. Khas banget sama dengan pondok-pondok yang lain. Usai bersilaturahmi dengan warga di pondok pesantren, Ganjar langsung dikerumuni massa yang ingin meminta bersalaman dengannya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Perindo Tuan Guru Zainul Majdi dampingi Baca Pres Ganjar Pranowo silaturahmi ke sejumlah pondok pesantren untuk menyerap aspirasi warga. Kedatangan Ketua Harian DPP Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi mendampingi Baca Pres Ganjar Pranowo ke sejumlah pondok pesantren di Lombok Tengah disambut antusias warga. Silaturahmi Baca Pres Ganjar Pranowo di Ponpes Nurul Muhsin di Desa Batujai, Lombok Tengah untuk menyerap aspirasi warga. Pondok pesantren kemudian punya kesempatan untuk mengembangkan diri karena dijamin undang-undang. Warga di Lombok Tengah NTB juga mendoakan dan mengharapkan Baca Pres Ganjar Pranowo yang didukung oleh Partai Perindo besutan Bapak Haritanu Sadubio terpilih menjadi Presiden RI pada pemilu 2024. Alasannya warga Lombok Tengah menjatuhkan pilihannya kepada Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu karena dinilai berhasil dan figurnya dikenal ramah, bersahaja, dan merakyat. Dari Lombok Tengah, Hari Kasidi iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Angela Tado Sudibjo optimis perhelatan MotoGP Mandalika akan memberikan multi efek yang luas di sektor pariwisata. Event MotoGP Pertamina Mandalika Street Circuit menghadirkan daya tarik yang luar biasa bagi perkembangan pariwisata di Lombok dan di Indonesia. Pasalnya jutaan pasang mata menyoroti Mandalika di seluruh dunia dengan gelaran balapan di tengah keindahan surga kecil Pulau Lombok, dan daya tarik ini yang dikembangkan oleh Wamenparekraf Angela Tanusudibio bersama Kementerian Pariwisata. Wamenparekraf turun langsung berbaur bersama penonton lainnya di sirkuit Mandalika menyaksikan gelaran balapan MotoGP bersama Sandiaga Salahuddin Uno didampingi tim lapangan MotoGP Jamaluddin Maladi MGPA dan tim Kemenparekraf. Wamenparekraf Angela Tanusudibio menegaskan animo penonton MotoGP tahun ini sangat besar dengan pertandingannya yang sangat seru karena menghadirkan balapan yang sangat kompetitif sehingga melahirkan pemenang baru dari tim Ducati. Dampak pariwisata dari event tersebut harus luas jika dinominalkan 4,3 triliun rupiah, sementara untuk promosinya jauh lebih besar dari tahun lalu, di mana Exposure Wonderful Indonesia lebih luas menjangkau dunia sehingga promosi Lombok dan Indonesia lebih baik lagi. Pastinya seru banget, animonya penuh ya, penontonnya
dan seru juga tadi melihat pertandingannya. Jadi banyak beberapa yang akhirnya harus berguguran, mungkin karena juga tikungannya cukup tajam, tapi akhirnya kita mendapatkan pemenang yang dari Ducati. Dan satu hal yang saya melihat sangat menarik adalah yang berbeda dari tahun lalu adalah ada banyak sekali wonderful Indonesia di sekitar race MotoGP ini. Jadi ini merupakan peluang untuk kita bisa berpromosi wonderful Indonesia kepada dunia. MotoGP Mandalika 2023 pembalap Francesco Bagnaia posisi kedua ditempati pembalap Aprilia Racing Team Marvick Vinales dan posisi ketiga diisi oleh Fabio Quartararo. Dari Lombok Tengah, Muzakir iNews melaporkan. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Enak, Bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon ya. fresh kita peres. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
BWF European Tour 2023. Live, iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, oknum kepala desa di Kecamatan Skongkang, Kabupaten Sumbawa Barat berinisial S terjaring operasi tangkap tangan Polres Sumbawa Barat. Dari terduga pelaku, polisi amankan barang bukti 40 juta rupiah yang diduga hasil pemerasan biaya pengurusan sporadik. Beginilah detik-detik Satreskrim Unit Tipikor Polres Sumbawa Barat melakukan tangkap tangan terhadap S 43 tahun, oknum kepala desa Skongkang Bawah, Kecamatan Skongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Oknum kepala desa Skongkang ditangkap saat sedang berada di dalam mobil di Kecamatan Jereweh. Oknum Kades berinisial S kemudian digelandang ke Mapolres guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa telepon genggam dan uang sejumlah 40 juta rupiah. Uang tersebut diduga merupakan hasil pemerasan dengan dalih biaya pengurusan sporadik di wilayah desa Skongkang Bawah, Kecamatan Skongkang. Itu barang bukti yang disita, yang pertama ada satu buah unit handphone Samsung Galaxy Note 10 warna hitam dengan casing warna silver. Kemudian yang kedua, satu buah amplop warna coklat, satu buah kantong plastik warna hitam, 6 buah karet gelang, uang tunai sejumlah 40 juta rupiah, satu buah bundel sporadik atas nama Sugeng SH, dan satu buah register tanah tahun 2022 dan 2023 warna hijau. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka disangkakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, tangan Budiman, pria asal desa Girisasa, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, putus ditebas rekannya sendiri berinisial R. Peristiwa sadis itu terjadi setelah keduanya menenggak minuman keras bareng di kafe Tuak. Di makanan terus. Tangan korban Budiman, pria asal desa Girisasa, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, putus setelah ditebas rekannya. Peristiwa sadis itu terjadi setelah keduanya mabuk bareng di salah satu kafe Tuak di desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan. Pelaku R merupakan warga desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah. Kapolres Lombok Barat AKBP Bagus Gede Nyoman Junaidi menjelaskan, pemilik kafe Tuak berinisial T, warga desa Kuripan Selatan. Sebelum kejadian, B dan R minum bareng. Tiba-tiba B dan R adu mulut. Melihat keributan tersebut, pemilik kafe meminta R untuk pulang demi menghindari perkelahian. Korban yang masih ditemani adiknya dan rekannya memutuskan untuk pulang, namun naas di tengah jalan pelaku R menghadang korban, kemudian menebas tangan korban hingga putus. Langsung memepet kendaraan korban dari sebelah kanan sehingga korban menghentikan kendaraan, dan pada saat tersebut tersangka langsung turun dari sebelah kanan sepeda motornya dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis parang sambil menunjuk korban dengan mengatakan, "Kamu yang mau injak saya tadi." Dan tersangka langsung mengayunkan parang yang mengenai pergelangan tangan kanan korban yang mengakibatkan tangan korban terputus. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku R berhasil diamankan polisi dan motif dari kasus ini dendam karena dihina saat minum tuak di salah satu kafe milik warga. Motif penganiayaan berujung tangan korban putus bermotif dendam karena dihina saat minum tuak di salah satu kafe warga. Pelaku R dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Sumbawa Barat, Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat lakukan restoratif justice kasus pencurian dikarenakan antara pelaku dengan korban telah melakukan perdamaian. 2 kasus pidana pencurian di restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat setelah dilakukan ekspos gelar perkara di hadapan Jaksa Agung Muda dan Kejati NTB. Pemberhentian perkara 2 kasus tersebut diantaranya kasus pencurian tersangka Usman Jafar bin Japar dan tersangka Gipan Ananda Pratama bin Dani Arfiansyah. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini antara telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Tersangka dengan korban telah setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak ada membawa manfaat yang lebih besar. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat telah melaksanakan restoratif justice terhadap 2 perkara pencurian, yang mana kedua perkara ini terhadap objek pencuriannya di bawah dari 2,5 juta dan juga merupakan suatu tindakan yang terjadi oleh karena suatu hal yang membuat para tersangka ini terpaksa melakukannya. Restoratif justice kedua kasus ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran Jam Pidum Nomor 201-E/EJP/02/2022 pertanggal 10 Februari 2022 tentang pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagai perwujudan pencapaian. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Santuy Morning Update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon iya. fresh kita peras. Itu harus
dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Dan menjadi morning update, ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, puluhan ribu personil disiapkan Polda Nusa Tenggara Barat untuk pengamanan pemilu 2024. Seluruh personil yang terlibat diapelkan dalam gelar pasukan operasi dengan Sandi Mantap Brata Rinjani 2023-2024. Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Rinjani 2023-2024 untuk pengamanan pemilu 2024 di Provinsi NTB di lapangan Baradaksa Mapolda NTB dipimpin langsung Kapolda NTB. Kapolda NTB didampingi Komandan TNI dari 3 Matara dan pejabat terkait lainnya melakukan pemeriksaan dan pengecekan pasukan. Polda NTB akan menerjunkan sebanyak puluhan ribu personil untuk pengamanan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Personilnya kalau dilihat, tadi secara keseluruhan sudah disampaikan Pak Kapolri bahwa di sini kembali lagi kayak pengamanan kemarin MotoGP sifatnya sangat tergantung situasi. Tetapi kita sudah hitung dan kita punya kekuatan yang cukup untuk melakukan kegiatan walaupun nanti ada BKO-BKO. Kalau jumlahnya berapa? Kita 10 ribuan. Tetapi jumlah itu nanti sangat digeserkan karena titik-titiknya TPS segala macam kita harus hitung terakhir dengan KPU. 10 kabupaten kota di NTB dipastikan mendapatkan pengamanan guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan hingga pasca pemilu berjalan dengan aman, lancar, dan jurdil. Operasi Mantap Rinjani 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu 2024 di Provinsi NTB akan dimulai dari 17 Oktober 2023 hingga 222 hari ke depan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah tingginya harga beras, emak-emak di Lombok Timur rela antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah. Saat operasi pasar murah di lapangan umum Tanjung, Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Ratusan emak-emak rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras murah. Mereka antusias membeli beras murah di tengah harga beras yang masih melambung tinggi. Pemda dan Bulog menyediakan 9 ton beras dijual dengan harga Rp52.000 per 5 kg untuk jenis medium. Ini gerakan pangan murah ini dalam rangka untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok, khususnya beras.
Di mana saat ini kita mengetahui bersama bahwa harga beras sekarang ini cenderung naik karena kita ini memasuki bulan paceklik. Nah, itu yang pemerintah harus hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gerakan pangan murah ini sebagai upaya untuk membantu warga mendapatkan beras murah dan menekan harga beras yang saat ini masih tinggi. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi wisata. Jika Anda pernah dengan kesibukan rutinitas sehari-hari Anda bisa mencoba sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda akan hilang. Dan berikut liputannya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau rasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik untuk memetik stroberi bersama keluarga? Anda bisa datang ke agrowisata Sembalun. Dan informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Fiza pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.